Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih mempertemukan kita di dalam berkat kasih karunia Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah bersama keluarga pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih mengizinkan kita masih menikmati berkat kehidupan sampai saat ini. Kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan. Kita masih bisa menikmati kekuatan dan kesehatan yang baik sampai pada pagi hari ini. Itu sebabnya marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk kembali kita merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam minggu-minggu ini masih dalam minggu-minggu satu peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Kalau minggu yang lalu kita sudah merenungkan di saat-saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan yang disampaikan, ada pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi di tengah kehidupan bagi murid-muridnya dalam situasi yang sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan untuk kita merenungkan tidak saja berita tentang berkat pertolongan dan mujizat Tuhan yang dilakukan, dilaksanakan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, saudara. Tetapi pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, berita pertobatan dan pengampunan. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi ini. Saya mengajak untuk kita membaca dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Saudara, saya membacakan, saudara-saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, berbahagialah kita yang hari ini membaca, merenungkan firman Tuhan dan menghayati, terlebih berbahagia yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan disampaikan dengan satu berita pertobatan dan pengampunan. Kalau hari-hari ini kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bahkan adanya pandemi COVID-19 yang terus merambah sampai di seluruh dunia. Saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu terjadi bukan tanpa maksud. Tetapi
kita percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik setiap masalah-masalah yang ada seperti ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, perlu kita merenungkan mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di antara kita. Mengapa Tuhan izinkan setiap persoalan-persoalan itu terjadi dalam hidup kita? Persoalan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pribadi kita, sakit penyakit, bahkan segala cobaan yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan bukan berarti tidak ada bersama dengan kita, saudara. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang terus menuntun langkah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Pada pagi hari ini firman Tuhan secara khusus untuk menyampaikan satu berita tentang pertobatan dan pengampunan. Berita ini disampaikan tidak saja pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan sampai sekarang ini. Tetapi berita pertobatan sudah disampaikan sejak dalam perjanjian lama. Perjalanan umat Israel pada waktu itu, umat Tuhan, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, yang tertulis di dalam kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, dan seluruh kitab perjanjian lama, banyak menuliskan tentang berita pertobatan dan pengampunan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita melihat pembacaan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49 ini dibagi menjadi dua bagian, saudara. Bagian yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat 44 sampai pada ayat yang ke-46, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus pada waktu sebelum Yesus naik ke sorga, saat-saat menampakkan diri. Yang pertama, saudara, di dalam ayat ini berbicara tentang karya keselamatan Allah bagi setiap manusia, dan itu telah digenapi melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu telah dikerjakan dengan sempurna. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kita sudah mengenang peristiwa-peristiwa seperti ini. Penderitaan-penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Kematian yang begitu tragis dengan jalan salib, saudara. Sampai dia harus dikuburkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Karena karya keselamatan di dalam Yesus Kristus telah dikerjakan dengan sempurna, saudara. Dengan sempurna. Dan ini merupakan satu jaminan. Mengapa Yesus harus menderita, dia harus mati, dia bangkit dari kematian. Ini menunjukkan satu kemenangan yang luar biasa. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada satu kuasa kebangkitan. Dan di balik semua peristiwa ini, karya keselamatannya telah dikerjakan di dalam pribadi Yesus dengan sempurna. Itu sebabnya kita bersyukur, saudara, karena kita memiliki imam besar yang agung di dalam Yesus Kristus. Imam besar agung ini tidak saja dia mempersembahkan korban bagi umatnya, tetapi menjadikan dirinya korban. Sekali berkorban mati di kayu salib adalah untuk selamanya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-44 tadi, saudara, dikatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi
semua yang ada yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini bagian yang pertama, saudara. Berita tentang pertobatan dan kematian diawali dengan satu karya keselamatan yang dikerjakan Yesus melalui jalan salib itu, saudara. Tidak saja bahwa pertobatan dan pengampunan tanpa dasar hukum peristiwa yang terjadi di dalam diri Yesus, saudara, tetapi sudah mengawali bahwa Mesias harus menderita, harus mengalami satu kematian, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa karya keselamatan yang telah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama sudah digenapi di dalam pribadi Yesus. Patutlah saudara kita bersyukur, kita bangga, kita punya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat Allah kita yang hidup, yang telah menang dari maut dan kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang pertama, karya keselamatan yang telah dikerjakan dengan sempurna lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga itu. Ini karya yang terbesar yang tidak pernah dikerjakan oleh siapapun, para nabi, para pemimpin agama, siapapun yang ada di dalam dunia. Dari kitab Perjanjian Lama sampai zaman anugerah ini, kecuali Yesus, satu-satunya pribadi yang telah menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Mesias harus menderita, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian yang kedua tentang berita pertobatan dan pengampunan. Kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kita lihat di dalam ayat yang ke-47, di sana ditegaskan di dalam Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus di bagian yang pertama tadi. Dia Mesias yang harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah, saudara, maka dikatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, termasuk saudara dan saya, dan kita semua. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Berita tentang pertobatan dan pengampunan ini penting, saudara. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia tentang pertobatan. Mungkin banyak orang berpikir bahwa pertobatan hanya terjadi bagi orang-orang yang di luar Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus. Lalu dia percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjadi satu keluarga Allah, lalu mengalami satu pertobatan. Tidak saja itu, saudara, tetapi pertobatan ini terjadi pada setiap insan manusia, termasuk kita. Setiap saat, setiap waktu, kita harus mengalami satu pertobatan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita menyadari bahwa kita manusia yang memiliki satu keterbatasan, ketidakmampuan, ketidaksempurnaan. Dan seringkali kita jatuh di dalam dosa. Seringkali kita tidak patuh, tidak taat kebenaran terhadap kebenaran Tuhan. Seringkali kita memberontak. Seringkali kita mengeraskan hati kita. Seringkali kita menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita, saudara. Itu sebabnya pentingnya berita pertobatan ini disampaikan kepada kita semua sampai di seluruh bangsa,
saudara, sampai di seluruh bangsa tentang pertobatan. Mengingat manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya pentingnya kita mengalami satu pertobatan di dalam Tuhan, supaya kita juga bisa mengalami satu berkat, mengalami satu kemuliaan Tuhan, memiliki satu persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saatnya kita diperlengkapi dengan berkat kasih karunia, dan kita dipakai sebagai alatnya. Perlu mengalami satu proses yang namanya pertobatan. Mengapa kita harus bertobat, saudara? Kalau kita lihat ada beberapa unsur pertobatan di dalam Alkitab, saudara. Terjadinya satu pertobatan itu pada saat kita sadar adanya dosa. Kita menyadari bahwa kita orang yang berdosa. Kita menyadari kita orang yang lemah, yang tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita orang yang tidak punya keterbatasan. Dan kita hidup di dalam ketidaksempurnaan, saudara. Dan sering kali kita melawan Tuhan. Sering kali kita jatuh di dalam dosa. Makanya perlu kita menyadari, sadar betul. Itu sebabnya pertobatan ini terjadi apabila pada saat kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang telah melanggar kebenaran. Kita yang seringkali mengeraskan kepala kita, mengeraskan hati kita untuk tidak patuh, tidak taat kepada Tuhan. Banyak orang yang suka membenarkan dirinya. Banyak orang yang mempertahankan kesalahannya, dosanya, kebaikannya, kebenaran pribadinya, saudara. Itu sebabnya pentingnya di dalam kebenaran firman Tuhan ini di sana dikatakan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan perlu menyampaikan berita ini, saudara. Perlu menyampaikan berita ini. Kalau kita melihat sejenak, saudara, masa-masa yang sulit dengan merebaknya pandemi Corona, COVID-19 yang terus berlangsung sampai sekarang ini. Mari kita melihat diri kita. Kita introspeksi diri, saudara. Apakah kita sebagai manusia yang sudah banyak mengalami kekerasan hati. Kadang kita hanya menuruti keinginan hawa nafsu kedagingan kita, saudara. Dan kita tidak taat kepada Tuhan. Pentingnya kita mengalami satu pertobatan. Unsur yang pertama, saudara, perlu kita sadar adanya dosa. Unsur yang kedua, saudara, pertobatan itu terjadi kalau kita saat-saat kita menyesali perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan yang membawa kepada dosa itu. Satu penyesalan yang kita lakukan. Itu adalah menentang kehendak Tuhan. Itu sebabnya perlu ada penyesalan diri. Apa yang kita lakukan selama ini mungkin tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin melanggar kebenaran firman Tuhan. Mungkin menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya perlu kita ada satu penyesalan di dalam setiap perbuatan kita yang selama ini kita lakukan. Unsur selanjutnya, saudara, pertobatan itu terjadi pada saat kita bisa mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Raja Daud, dia pernah jatuh di dalam dosa, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 32 dan pasal 51, saudara. Tetapi pada saat Daud menyesali dan mengakui segala dosa itu, lalu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan pulihkan keadaan Daud, saudara. Ada pengakuan. Selama kita tidak mengakui segala dosa kita, selama kita tidak mengakui segala perbuatan kita yang jahat, saudara, di hadapan Tuhan, maka tidak ada yang namanya pengampunan. Makanya pentingnya
kita mengakui segala dosa kita. Unsur selanjutnya, saudara, pertobatan itu terjadi pada saat kita mau membereskan dosa kita dengan Tuhan. Kita selesaikan. Kita berdoa secara pribadi. Kita selesaikan dengan Tuhan. Karena dosa ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Bukan manusia, saudara. Ya, kalau kita salah, kita bisa minta maaf kepada sesama kita yang mungkin kita menyakiti hati orang lain, saudara. Tetapi pada saat kita melanggar kebenaran firman Tuhan, kita jatuh di dalam dosa, perlu kita bereskan, kita akui, kita sesali di hadapan Tuhan, saudara. Unsur pertobatan selanjutnya adalah membenci dosa. Membenci dosa, saudara. Pada saat kita mengalami hati kita bisa membenci hal yang tidak benar, membenci perbuatan-perbuatan yang jahat, membenci ketidakadilan, membenci segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, perlu, itu harus kita lakukan. Dosa yang terus-menerus dilakukan oleh setiap manusia kelihatannya begitu nikmat, begitu indah menurut ukuran daging manusia, saudara. Tetapi itu adalah sesuatu yang murka di hadapan Tuhan. Itu satu kebencian di mata Tuhan. Itu sebabnya perlu, saudara, kita punya satu komitmen untuk membenci dosa, perbuatan-perbuatan kita yang melanggar hukum Tuhan, yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Saudara, perlu kita benci perbuatan-perbuatan yang lama yang kita lakukan, yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang selalu merugikan orang lain, yang menyakiti hati orang lain. Saudara, perlu kita harus mengalami satu pertobatan di dalam hidup kita. Dan itu perlu kita benci. Semua perbuatan-perbuatan ketidakadilan, perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Unsur selanjutnya, saudara, unsur pertobatan adalah melawan dosa. Pada saat kita melawan dosa itu, maka terjadi satu yang namanya pertobatan. Melawan dosa. Kita lawan hal-hal yang tidak benar. Kita lawan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita lawan hal-hal yang dikatakan itu jahat, yang merugikan orang lain, yang menyakiti hati Tuhan, yang merugikan banyak orang. Kalau kita lihat, saudara pun kasih Tuhan, di tengah-tengah masyarakat bangsa negara kita ini, banyak terjadi satu kriminalitas. Kejahatan terjadi di mana-mana, saudara. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perlu kita lawan kejahatan-kejahatan seperti itu. Ya, kalaupun itu terjadi di dalam kehidupan kita, perlu kita lawan segala dosa dan kejahatan itu, saudara. Unsur selanjutnya, saudara, kita perlu tinggalkan dosa. Dari cara hidup yang lama, perbuatan-perbuatan daging, pola pikir yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, saudara, perlu kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang merugikan diri kita, yang merugikan orang lain, perlu kita tinggalkan. Ini satu komitmen pribadi kita, saudara. Makanya perlu kita harus memiliki sikap tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada dosa. Perlu kita belajar, saudara. Jangan kita terus menggumuli hal-hal yang jahat. Ya, mungkin itu sesuatu yang nikmat bagi manusia, saudara. Tetapi mari kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya kita ini hidup di dalam kebenaran, saudara. Setelah kita meninggalkan dosa, saudara, maka mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi kita. Mungkin di antara kita, mungkin selama ini belum mengizinkan Yesus masuk di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dia sebagai pemimpin dalam hidup kita, sebagai pemimpin di dalam keluarga kita, saudara. Saat ini berita pertobatan disampaikan, saudara. Sudah waktunya kita kembali kepada jalan Tuhan dan membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Izinkan bahwa Yesus sebagai pemimpin di dalam hidup kita, sebagai kepala gereja, kepala rumah tangga kita, dan izinkan terus-menerus Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Dia yang memegang hidup kita, Dia yang menuntun langkah kehidupan kita. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga keegoisan kita, keakuan kita, kedagingan kita tinggalkan. Cara-cara hidup yang lama kita tinggalkan. Dan mari kita hidup baru di dalam Tuhan. Itu sebabnya sidang jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, di sana dikatakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-48, saudara, di sana dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan kita dijadikan saksi oleh Tuhan bagi dunia, saudara. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, memberitakan tentang pertobatan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan yang mengawali berita tentang pertobatan disampaikan, bahwa Mesias saatnya dia akan datang. Dia menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, berita-berita ini disampaikan sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Bertobatlah, saudara, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan di bagian yang kedua ini, saudara, di sana dikatakan bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan, saudara. Karena apa? Karena pertobatan adalah satu pintu pengampunan. Pertobatan itu adalah pintu pengampunan, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, saudara, mari saya mengajak saudara-saudaraku kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 16, 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, perjuangkanlah perkara-perkara, belalah hak-hak orang yatim, anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, saudara, bahwa pertobatan itu adalah pintu pengampunan, saudara. Kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus yang telah disalibkan, darahnya tercurah di Kalvari itu untuk mengampuni segala dosa kita. Karya keselamatan yang dikerjakan Yesus di Gunung Golgota itu telah sempurna. Karya keselamatan dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna. Itu sebabnya seruan pertobatan ini disampaikan juga oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, dan seterusnya, saudara. Ini satu berita supaya membawa orang bertobat, meninggalkan perbuatan yang jahat, perbuatan yang kejam. Dan di sana dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berita tentang pertobatan dan pengampunan. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, di bagian yang kedua ini,
Pertobatan adalah pintu pengampunan. Tidak ada pengampunan, saudara, kalau orang itu tidak mengalami satu pertobatan. Kalau orang itu tidak menyadari bahwa dirinya orang berdosa, tidak menyesali dosanya, tidak mengakui dosanya, tidak mau membereskan, membenci dosa, melawan dosa, dan meninggalkan dosa, dan kembali kepada jalan Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Itu sebabnya pertobatan ini akan membawa satu pintu pengampunan, saudara. Yang kedua, pertobatan adalah membawa satu pintu pemulihan. Mari kita berdoa, saudara. Terus kita berdoa. Kita bagian sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang baik, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk terus-menerus mengalami satu pertobatan di dalam hidup kita, agar saatnya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tuhan akan mengampuni bangsa dan negara kita, orang-orang yang sudah berbuat jahat. Pertobatan adalah pintu untuk membawa satu pemulihan, supaya hidup kita ini juga dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita terus berdoa. Kita berusaha, saudara, supaya bangsa negara kita ini segera dipulihkan jauh lebih baik. Kondisi-kondisi yang sekarang ini yang begitu menekan, yang membawa ketakutan yang luar biasa, yang membawa satu kekecewaan karena situasi yang seperti ini, saudara. Mari kita terus berdoa supaya setiap orang harus mengalami satu pertobatan, harus meninggalkan cara hidup yang lama, harus meninggalkan segala kejahatannya, membersihkan dirinya, dan ditahirkan melalui darah Yesus. Itu sebabnya pertobatan adalah membawa satu pintu pemulihan. Kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, saudara, perlu kita belajar, harus mengalami proses pertobatan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, pertobatan itu adalah sebagai pintu keselamatan. Itu sebabnya di dalam unsur pertobatan bagian yang terakhir, saudara, tadi saya sampaikan, saudara, bahwa setelah kita kembali kepada jalan Tuhan, maka mari kita membuka hati menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah Yesus sebagai pemimpin di dalam hidup kita, sebagai Bapa kita yang setia, yang menuntun kita anak-anaknya. Dia sebagai gembala yang baik, yang menuntun kita sebagai domba-dombanya. Perlu kita membuka hati, saudara, di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menguasai hati kita, menyucikan hati kita, membersihkan hidup kita, saudara, agar pribadi Yesus itu sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Tanpa pertobatan itu, saudara, tidak ada pengampunan. Tanpa pertobatan itu tidak ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tanpa pertobatan di dalam Yesus, saudara, tidak ada pintu yang terbuka untuk keselamatan. Itu sebabnya mari kita berdoa melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan di tengah-tengah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka berita pertobatan dan pengampunan dosa ini terus disampaikan kepada seluruh bangsa. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa kita dikatakan adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu akan harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berita firman Tuhan ini disampaikan di tengah-tengah Yesus mempersiapkan diri untuk kenaikannya ke sorga, saudara. Janji yang disampaikan bahwa Roh Kudus akan dikirim untuk menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan membimbing gereja Tuhan, yang akan menolong kita. Dan kita ini adalah sebagai saksi. Sebagai saksi. Mengapa dikatakan saksi, saudara? Kitalah orang yang ada di dalam Kristus. Kitalah orang yang memahami dan mengenal kebenaran itu. Saudara, kita yang sudah merasakan karya keselamatan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, maka kita ini adalah saksi. Saksi untuk menyampaikan kebenaran kepada orang banyak, kepada seluruh bangsa dan negara kita, terlebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Sidang jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terus berdoa, supaya di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, terjadinya satu pertobatan. Minta pengampunan kepada Tuhan, supaya terjadi satu pemulihan, dipulihkan, bangsa negara kita dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan, keluarga umat Tuhan dipulihkan, pribadi kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Tanpa pertobatan itu, mustahil akan terjadi seperti ini, saudara. Makanya Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kita, saudara, untuk kita merenungkan diri, menghayati diri, dan berita pertobatan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, mengambil satu komitmen. Mari kita mengalami satu pertobatan secara pribadi. Pertobatan secara pribadi, supaya ada pintu terbuka pengampunan. Pintu terbuka untuk pemulihan hidup kita. Dan keselamatan itu adalah menjadi bagian di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah menikmati berkat lewat firman Tuhan. Kami merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada kami, memperingatkan kepada kami, agar supaya kami tetap mengalami satu pertobatan, mengalami satu komitmen pribadi kami, untuk kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan kami masuk di dalam cara Tuhan, jalan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Itu sebabnya kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, memperlengkapi kami Tuhan. Tidak sekedar kami hanya mendengar, tetapi biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, meteraikan kebenaran ini menjadi berkat di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa atas firman-Mu. Haleluya. Amin.